Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu semua, selamat datang kembali di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Bersama saya lagi, Marfaatun Solihah selaku staf pelaksana di Bawaslu Kabupaten Sragen. Oke, posisi kita kali ini kita akan membahas mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang tentunya dalam pelaksanaan mediasi banyak hal-hal dan banyak aturan yang harus dilakukan. Mediasi merupakan upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mempertemukan para pihak agar para pihak bertemu dan mencapai kesepakatan sehingga terjadilah kesepakatan yang win-win solution. Oke, untuk membahas semuanya, untuk mengupas tuntas semuanya mengenai mediasi, kita telah menghadirkan narasumber kita, yaitu Bapak Dwi Budi Prasetya selaku Kordif Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sragen. Iya, Bapak. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Selamat siang, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami, Bawaslu Kabupaten Sragen. Semoga sahabat Bawaslu diberi penikmatan sehat dan sempat sehingga semuanya bisa berjalan. Amin, amin, amin. Sehat ya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Bapak juga sehat ya? Alhamdulillah Bapak, sedikit batuk-batuk. Aduh, bahaya ya Bapak ya. Oke Bapak, ini kan tema kita kan mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilu ya Bapak ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan dulu Bapak pengalamannya Bapak mengenai mediasi, pernah melakukan mediasi apa belum selama menjabat sekarang gitu? Iya. Pengalaman Bawaslu Kabupaten Sragen pernah melaksanakan mediasi Mbak pada proses pemilu tahun 2019 yang mana itu mempertemukan para pihak dari pemohonnya. Yang pertama adalah Partai Berkarya dan yang kedua adalah permohonan dari Partai Bulan Bintang dan termohonnya adalah KPU Kabupaten Sragen. Kalau dulu mediasi pada tahun 2019 yang mana caleg dari kedua partai politik tersebut di-TMS-kan oleh KPU Kabupaten Sragen. Nah itu partai tersebut mensengketakan kenapa kok caleg saya di-TMS-kan oleh KPU. Nah ini sebabnya apa? Nah ini saya ingat sekali dulu pelaksanaan mediasi masih di kantor lama ya Mbak ya. Di kantor lama, belum pindah ke kantor sini, dan itu sangat berkesan sekali oleh saya. Karena apa? Karena proses mediasi itu beberapa hari setelah dilantik menjadi Bawaslu Kabupaten Sragen. Langsung ya Bapak, setelah dilantik langsung dapat tugas. Tanggal 15 Agustus 2018, kalau nggak salah tanggal 21 itu langsung melakukan mediasi. Nah ini pengalaman yang sangat menarik sekali, yang mana sebelumnya itu kan saya Kordif pengawasan. Lalu setelah menjadi Bawaslu, menjadi penyelesaian sengketa, dalam waktu 3 hari itu harus belajar bagaimana mediasi itu. Saya selain belajar juga berkonsultasi dengan pimpinan, bagaimana gitu, dengan bimbingan pimpinan, sehingga alhamdulillah proses mediasi berjalan dengan lancar. Benar-benar dituntut banget ya Bapak, pengalaman yang menantang, belum pernah melakukan mediasi, disuruh belajar dalam waktu secepat itu ya Bapak ya. Pengalaman yang sangat menarik sekali itu. Pada saat itu juga berjalan lancar saja Bapak mediasinya? Berjalan dengan lancar, iya. Soalnya tahapan itu kan harus tetap berjalan ya Mbak, harus tetap berjalan. Tahapannya mau nggak mau ketika permohonan sudah diregister dan harus langsung dilaksanakan mediasi, dan kita mempersiapkannya dengan matang bagaimana proses mediasi tersebut. Meskipun pengalaman yang baru dan belum pernah dilatih sama sekali, ya benar-benar harus belajar gitu nggak Bapak? Iya, dari pimpinan luar biasa sekali dari YouTube Bawaslu RI. Itu kemarin setiap hari pagi, sore, malam belajar sehingga pas saat mediasi langsung bisa lancar gitu ya. Oke Bapak. Ini kan kita mengenai mediasi ya Bapak, mungkin sahabat Bawaslu semuanya kan juga taunya mediasi kan seputar musyawarah gitu aja. Mungkin pengertian mediasi itu secara umum gitu gimana Bapak? Secara
ya secara dalam pemilu itu gimana kita? Oh iya, kalau secara etimologis ya Mbak, secara etimologis mediasi itu berasal dari kata mediare dalam bahasa Latin ya, yang berarti berada di tengah. Nah ini bahasa secara etimologisnya. Lalu menurut Collins English Dictionary and Thesaurus, bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan. Ini menurut ini ya, Collins English Dictionary and Thesaurus. Lalu menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa mediasi adalah proses mengikutsertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Jadi harus seorang mediator itu harus berada di tengah-tengah antara dua pihak, para pihak tersebut. Nah, ini secara etimologi atau secara pengertian bahasa Indonesia-nya. Oh gitu. Kalau kayak gitu, yang berhak mengikuti mediasi itu siapa aja Bapak? Yang ada di ruangan itu siapa aja gitu? Iya. Jadi ada dua pihak. Yang pertama adalah pemohon dan yang kedua adalah termohon. Pemohonnya itu siapa? Lalu termohonnya pasti KPU kabupaten. Nah, yang disengketakan yang mengeluarkan berita acara ataupun surat keputusan. Yang disengketakan. Yang sebagai objek sengketanya. Nah, itu. Lalu terkait dengan para pihak ini, mereka ini harus sesuai dengan prosedur tata laksana mediasi. Jadi Bawaslu memanggil para pihak dan pada saat penjadwalan itu mereka harus ada untuk melakukan mediasi. Oh gitu. Iya. Ada panggilan dulu gitu nggak Bapak? Iya. Ini biasanya kan para pihak itu kan ada kuasa hukumnya. Iya. Bisa nggak sih Bapak untuk kuasa hukum itu terlibat dalam mediasi itu? Kalau mediasi belum boleh ya Mbak ya. Jadi, belum bisa? Iya, kuasa hukum itu belum boleh untuk menemani baik pemohon ataupun termohon untuk mendampingi klien. Nah, itu belum boleh untuk mendampingi. Lalu saya sampaikan juga, tadi ada yang kelupaan Mbak, terkait dengan pemanggilan para pihak tadi. Para pemanggil. Jadi Bawaslu mengirimkan surat undangan kepada mereka yang berisi, yang pertama biasa ada kepala surat, ada nomor, lalu ada lampiran, terus perihal, terus pihak yang dituju, lalu terus ya seperti surat pada umumnya, salam pembuka, terus intinya apa, dan penutup. Nah ini kan dan tidak lupa stempel dan tanda tangan siapa yang mengundang. Dan di sana seperti surat pada umumnya, dan harus sampai kepada para pihak itu sebelum jadwal mediasi dilakukan gitu nggih. Jadi menyampaikan undangan mediasi secara patut dan layak kepada para pihak yang disertai bukti penyampaian. Jadi kalau di Bawaslu saya sering meminta kepada staf yang mengirimkan surat undangan untuk meminta bukti bahwa surat itu sudah sampai. Ini penting sekali karena kalau kita sudah mengirimkan surat tetapi tidak ada bukti bahwa surat itu sudah sampai kan sama saja. Jadi saya sering bilang kepada teman-teman yang mengantarkan surat untuk meminta tanda bukti. Tanda terima gitu nggih Bapak. Jadi kita benar-benar tahu yang menerima itu siapa gitu nggih. Iya, benar. Jadi dalam mediasi itu memang para pihaknya ya Bapak. Para pihak yang wajib hadir sedang dikuasakan itu belum boleh gitu nggih untuk dimediasi. Dimediasi. Kalau ini langsung nih Bapak. Untuk dasar hukum pegangan jenengan sebagai mediator dalam melakukan mediasi itu apa Bapak? Oh iya, Bawaslu itu kan legalitasnya Undang-Undang 7 tahun 2017 ya Mbak ya. Legalitas ketika berubah dari Panwaslu menjadi Bawaslu, dasar hukumnya itu. Lalu dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu berada di pasal 468 yang poin A, yang mana berbunyi
Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Ini pasal 468. Nah, ini sudah tertuang dan dilindungi oleh undang-undang, dan ini merupakan sebuah kewenangan yang baru dimiliki oleh pengawas pemilu, yang mana belum dimiliki oleh pengawas pemilu periode sebelumnya. Ini adalah bukti kuat bahwa sengketa proses ini adalah mahkotanya Bawaslu. Sengketa ya, penyelesaian sengketa ya, karena baru ini. Karena ini Mbak, kenapa mahkota? Karena bisa menentukan nasib seseorang. Ya, menentukan nasib seseorang, yang mana ketika seseorang itu pengen mencalekkan, pengen menjadi peserta pemilu, dan dia itu di TMS-kan, ini kan nasibnya loh kok tidak ini ya. Berawalnya dari situ sih ya. Maka bisa dikatakan menentukan nasib seseorang. Kalau yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan, ya udah beliaunya gagal kan. Ada benernya sih. Menjadi peserta ya gitu. Walaupun dia itu masih ada seleksi lagi di pencalekan, ketika harus kampanye dan lain-lain, itu sudah di luar urusan penyelesaian sengketa. Jelas penyelesaian sengketa ada hak peserta pemilu yang dipotong sehingga mereka mengajukan sengketa, dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan di kita. Ya. Gini Bapak, itu kan mediasi kan kalau permohonannya sudah diregister nggih? Iya. Otomatis kalau permohonan diregister, baru kita melakukan upaya pertama untuk melakukan mediasi. Untuk syarat permohonan itu diregister, balik lagi ya Bapak, tadi ya. Untuk syarat permohonan itu diregister itu apa aja Bapak? Yang jelas pemohon itu harus melampirkan syarat-syarat ya Mbak. Yang pertama adalah identitas pemohon, identitas termohon, lalu alamat pemohon, alamat termohon, lalu objek sengketa. Objek sengketa itu bisa surat keputusan atau berita acara, itu adalah objek sengketa, dan tidak melampaui batas waktu pelaporan permohonan. Nah, ini harus segera diregister. Maksudnya kalau sudah lengkap, lalu fotokopi dari pemohon, lalu bisa termohonnya itu juga harus jelas alamatnya di mana, agar kita bisa mengirimkan permohonannya kepada termohon. Ini setelah batas waktu dan tidak melanggar waktunya itu ya Mbak, maksudnya tidak melampaui waktu. Kan ada jangka waktunya itu nggak? Nanti setelah masuk kepada penerima permohonan, komisioner melakukan rapat pleno bahwa permohonan itu bisa diregister dan akan segera dilanjutkan ke proses selanjutnya. Itu melalui rapat pleno di komisioner. Gitu. Untuk gini Bapak, itu tadi kan mengenai permohonan yang sudah diregister ya. Ini kita ke mediasinya, pelaksanaan mediasinya, ketentuan dalam melakukan mediasi pas acara mediasinya itu gimana, apa aja gitu? Jadi ketentuannya kan yang pertama harus ada pemohon, ada pemohon, ada termohon, ada objek sengketa, lalu kalau di internal kita harus ada persiapan bahwa di sebuah mediasi harus ada notulen, ada sekretaris mediasi, lalu ada perisalah. Nah, ini harus ada di internal harus kita. Ada dari sekretariatan ya berarti. Harus siap juga untuk melakukan mediasi. Mediator dan unsur kesekretariatan, para pihak juga harus ada gitu. Untuk tahapan mediasinya itu Bapak? Jadi tahapannya ada yang pertama pernyataan pembuka dan penjelasan dari peran pimpinan mediasi. Jadi pimpinan mediasi itu memberikan pernyataan pembuka bahwa permohonan ini sudah diregister dengan nomor bla 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 sekian dan pada saat ini maka dilakukan mediasi. Lalu yang kedua adalah pernyataan pembuka para pihak. Jadi para pihak itu
itu ketika melakukan pernyataan pembuka, yang pertama adalah memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri, saya siapa, saya bersama dengan siapa, kayak gitu. Baik pemohon dan termohon, tapi kesempatan pertama diberikan kepada pemohon dulu. Pemohon dulu. Diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Kalau pemohonnya sudah selesai, baru termohonnya untuk memperkenalkan diri. Lalu perancangan pemecahan objek yang disengketakan. Jadi dirancang para pimpinan mediasi ini kan, pimpinan mediasi merancang supaya objek sengketa ini bisa dimediasikan, kayak gitu. Lalu yang keempat adalah pemecahan masalah dari objek yang disengketakan. Ini semacam memberikan pembukaan dan memberikan semacam awalan secara normatif kepada para pihak, kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah penyiapan rancangan kesepakatan. Ini terkait dengan kearsipan ya Mbak ya, berkas-berkas, bahwa nanti kalau melakukan di dalam mediasi itu ada semacam kesepakatan, harus membuat semacam berita acara kesepakatan, dan kalau tidak ada kesepakatan, harus ada berita acaranya juga Mbak, berita acara bahwa mediasi itu tidak ada kesepakatan. Nah ini kalau dan semuanya itu harus ditandatangani oleh para pihak, baik sepakat dan tidak sepakat itu. Berarti dalam pelaksanaan mediasinya itu Bapak, yang mengutarakan permasalahannya kayak gitu siapa duluan, dari pemohon atau termohon? Pemohonnya dulu. Pemohonnya. Berarti dulu. Semua tahapan itu pemohonnya yang disuruh untuk duluan mengutarakan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan, kayak gitu nggak Bapak? Iya, pemohonnya itu kan kenapa kok sengketaan ke Bawaslu gitu. Dia bisa menceritakan hal ihwalnya lah. Awalnya bagaimana, seperti pengalaman kemarin bahwa ada salah satu syarat calon legislatif ya, bakal calon, ketika mengirimkan administrasi berkas itu tertanggal pas hari terakhir deadline pengiriman berkas. Nah ini kan ketika hari terakhir mengirimkan berkas ternyata ditolak oleh termohonnya ditolak karena ini hari terakhir. Nah hari terakhir kan mengejar ke KPU-nya, ternyata KPU-nya sudah di closing, untuk padahal masih hari terakhir gitu ya. Itu sudah didapatkan, di TMS-kan. Nah ini contohnya seperti itu. Iya. Untuk kewajiban yang harus dimiliki oleh mediator itu apa Bapak? Yang harus dipegang oleh mediator selama melakukan mediasi itu? Oh iya. Jadi sulit juga ya Mbak untuk melakukan menjadikan diri sebagai mediator mediator ya. Selain ini ya harus berada di tengah-tengah. Yang pertama, seorang mediator itu beretikat baik dan tidak mempunyai kepentingan pribadi serta tidak mengorbankan kepentingan para pihak. Jadi yang pertama beretikat baik dulu. Lalu kedua adalah memelihara dan mempertahankan sikap netral dan tidak memihak, baik dalam wujud, kata, sikap, dan tingkah laku. Ini netralitas selain tidak hanya dipunyai oleh mediator saja, sebagai komisioner pun juga harus dipunyai dengan netral itu, baik kata, sikap, dan tingkah laku. Lalu yang ketiga adalah tidak memihak, dapat diungkapkan dengan cara atensi dan penuh perhatian terhadap sengketa atau permohonan yang dihadapi. Jadi tidak memihak, katakanlah perhatiannya itu antara termohon dan pemohon itu berbeda, memperlakukannya. Maksudnya ketika memberikan kesempatan kepada pemohon berbeda dengan memberikan kesempatan kepada termohon. Ini kan perhatiannya berbeda toh. Itu kan bisa dinilai bahwa mediator itu lebih berpihak kepada pemohonnya. Nah, itu ketika perhatiannya. Lalu memahami perasaan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Jadi perasaan mediator itu juga harus
harus paham perasaan juga ya Pak. Harus paham perasaan bagaimana para pihak itu apakah sedang kecewa, apakah sedang marah, apakah sedang tidak mood. Nah, itu seorang mediator juga pintar-pintar baca situasi ya Pak ya. Baca situasi agar bisa mengatur jalannya mediasi. Mengatur jalannya mediasi. Kok ini sebenarnya akan marah ini, akan marah sehingga untuk memedonkan itu bagaimana seorang mediator itu. Lalu yang kelima adalah menggunakan bahasa yang netral dan memberikan waktu dan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak. Bahasanya ini harus selain memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti yang saya sampaikan tadi, seimbang antara para pemohon dan termohon. Lalu yang keenam adalah janganlah emosi atau perasaan mempengaruhi sikap, karena hal ini akan memberikan kesan yang negatif dan tidak netral. Jadi seorang mediator juga harus bisa mengontrol emosinya, Mbak. Emosinya jangan sampai terbawa arus. Katakanlah ketika antara pemohon dan termohon itu debat dan termohonnya marah, lalu mediatornya ikut marah untuk mengurangi salah satu para pihak, itu kan juga tidak boleh. Harus bisa mengontrol. Lalu yang ketujuh adalah menghormati hak para pihak untuk setiap saat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Jadi tadi kan memang kuasa hukumnya tidak ini ya, tidak ada, tetapi biasanya para pihak ini pasti berteman atau mengajak teman lainnya. Ya, bisa berarti bisa. Bapak. Jadi katakanlah pemohonnya tidak hanya ketuanya saja, bisa saja ngejak ke sekretarisnya, bisa saja ngejak bendaharanya, dan termohonnya juga sama. Selain komisioner, ketuanya, komisionernya boleh datang, bahkan stafnya boleh ikut menemani. Lah ini diberi kesempatan untuk berunding lah, berunding untuk kelanjutan mediasinya kayak gitu. Berarti pada saat itu masih diberi kesempatan untuk gimana gitu, untuk berunding dengan partner yang diajak di situ gitu nggak Pak? Bisa untuk berunding ya. Lalu selanjutnya adalah menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip-prinsip mediasi yang berlaku secara umum. Lalu mediator terbuka atas kritikan, seperti halnya kritikan apabila seorang mediator ini ya dirasa kok berpihak kepada salah satu, maka harus ini ketika ada yang mengkritik harus terbuka. Entah dari pemohon atau termohonnya yang merasa kayak mediator keberatan gitu ya. Jadi mediatornya juga harus berlapang dada ketika menerima kritikan itu. Iya. Lalu selalu menjaga dan meningkatkan keahliannya serta kemauannya untuk menghasilkan mediasi yang berkualitas. Lalu mediator dilarang memengaruhi atau mengarahkan para pihak untuk menghasilkan syarat atau klausa penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Nah ini Mbak, kepentingan pribadi. Jadi katakanlah bisa saja seorang mediator itu memberikan harapan kepada pemohon. Ini nanti kalau jadi kamu harus memberikan sesuatu kepada saya. Ini dari belakang kayak gitu berarti Pak. Tidak boleh memberikan apa, meyakini itu sama sekali tidak boleh. Lalu yang terakhir adalah mediator yang berprofesi sebagai advokat tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak bersengketa dalam mediasi dan untuk kasus yang sama. Jadi mediator biasalah kalau di komisioner, Bawaslu, KPU itu kan banyak yang berlatar belakang advokat. Nah itu dia tidak boleh menggunakan jabatan advokatnya untuk mendampingi para pihak. Nah ini nanti walaupun di mediasi tidak digunakan, tetapi kan kalau mediasi tidak mencapai kesepakatan dilanjutkan ke adjudikasi. Nah ini komisioner ataupun mediator itu tidak boleh menggunakan profesi advokatnya untuk mendampingi para pihak.
Berarti memang tuntutan seorang mediator itu juga susah ya Bapak ya? Memegang semuanya, harus memahami para pihak, harus bersikap netral, harus gimana memahami ini mood enggak kayak gitu nggih Bapak nggih. Memahami perasaan itu. Makanya seperti memahami perasaan istri di rumah ya Bapak. Lebih sulit memahami istri lagi. Oh malah curhat ya Bapak. Kalau kayak gitu nanti Pak, misal di dalam mediasinya mencapai kesepakatan kayak gitu gimana? Hal-hal apa aja kayak gitu yang harus dipedomani kayak gitu? Iya, jadi ketika sebuah mediasi itu terjadi kesepakatan, jadi secara kesepakatan ini harus yang pertama menandatangani berita acara mencapai kesepakatan, baik pemohon ataupun termohon. Nah ini lalu di dalam kesepakatan ini tidak boleh melanggar undang-undang, sebagai pedoman ya. Lalu ketika ini ya selain BA lalu tidak melanggar undang-undang dan kesepakatan ini di saat itu juga lah langsung ditandatangani dibuat pada saat itu juga gitu ya. Kan sudah disiapkan draftnya kesepakatan dan ditandatangani di itu juga pada saat itu juga kalau mencapai kesepakatan. Iya. Jadi format dari kesepakatan itu diambil itu seperti ini Mbak, ada kop surat Bawaslu lah, kop surat Bawaslu, lalu judul putusan mencapai kesepakatan, lalu ada nomor putusannya berapa, identitas para pihak, lalu ada keterangan prosesnya. Nah ini tugas dari perisalah notulen untuk keterangan proses mediasi ini apa saja. Lalu ada pokok materi putusan bahwa mediasi mencapai kesepakatan, dan lalu nama lembaga, Bawaslu provinsi ataupun Bawaslu kabupaten kota, dan nama dan tanda tangan para ketua, ketua, anggota, dan yang terakhir adalah nama dan tanda tangan sekretaris penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah ini harus ada di situ. Selain para pihak tadi ya. Lalu terakhir adalah pembahasan draft putusan terjadi kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui forum rapat pleno komisioner. Jadi katakanlah setelah mediasi itu selesai itu kan tidak serta-merta langsung, walaupun para pihak itu mencapai kesepakatan, lalu tapi juga harus berdasarkan pleno dari komisioner. Berarti harus diplenokan juga nggak serta-merta pada saat itu mencapai kesepakatan terus langsung selesai permasalahannya, tapi ya masih diplenokan dulu gitu. Dan di pleno itu pun juga harus ada berita acara plenonya juga gitu. Jadi nanti mungkin alurnya itu para pihak diminta untuk opening sebentar, kadang 5 menit atau 10 menit, biar komisioner pleno sebentar, lalu bisa dilanjutkan menandatangani berita acara kesepakatan. Berarti gitu. Plenonya juga langsung setelah pas mediasi itu juga berarti misal tercapai kesepakatan juga langsung pleno gitu nggak Bapak? Nggak nunggu selesai mediasi, entah plenonya besok atau nanti sore atau besoknya lagi gitu, nggak harus langsung ya, nggak bisa ditunda-tunda gitu ya? Jadi komisioner harus standby di kantor menunggui proses mediasi. Kalau misal tidak terjadi kesepakatan, Bapak, apakah juga ada seperti itu tadi? Ada draft-draft tertentu tadi? Iya, tetap harus ada. Namanya berita acara ketidaksepakatan. Nah, dan itu juga harus ditandatangani oleh para pihak, baik
sama draftnya itu ada kop surat, ada perihal, ada lampiran, ada pembukaan, lalu ada prosesnya mediasi bagaimana, lalu di endingnya adalah proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan dan nanti dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu sidang adjudikasi. Iya. Ini Bapak, kayak saya kok ada yang ganjel gitu. Misal Bapak, kan ada undangan mediasi, terus tiba-tiba salah satu pihak yang terundang pemohon atau termohon tidak hadir kayak gitu, nanti gimana Bapak? Iya, jadi kalau pemohon itu diberi kesempatan satu kali kan diundang. Kalau undangan pertama itu tidak hadir, bisa diundang untuk kedua kalinya. Lalu apabila pemohon pada panggilan kedua tetap tidak hadir, dianggap permohonan itu batal. Oh gitu. Iya. Berarti mediasi tidak mencapai sepakat ya Bapak? Gitu. Ini permohonannya langsung otomatis permohonan batal. Iya. Iya. Gitu. Makanya mungkin cukup Bapak. Ada yang lain gitu mungkin yang Bapak ingin Bapak sampaikan atau ada yang tertinggal belum dijelaskan? Yang ingin kami sampaikan bahwa seorang mediator ini kan bagaimana cara membuat pernyataan pembuka pimpinan mediasi. Ini yang pertama biasa mengucapkan selamat datang di kantor Bawaslu Kabupaten Sragen, lalu membacakan ringkasan surat register bahwa kasus ini diregister pada bla 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 dengan sekian, ini kan harus dijelaskan juga, lalu memperkenalkan diri bahwa saya adalah mediator atas nama bla 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 bla, dan di sebelah kanan saya siapa, sebelah kiri saya siapa, itu diperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan perannya dia sebagai mediator dan menjelaskan bahwa mediator itu tidak berpihak dan harus berada di tengah-tengah. Nah itu. Lalu menjelaskan kesepakatan aturan mediasi. Yang pertama adalah tidak boleh menyerang pribadi. Kedua, kerahasiaan segala sesuatu dalam mediasi tidak dapat menjadi alat bukti legitimasi. Jadi ketika proses mediasi itu dijaga ininya, kerahasiaannya. Lalu kesepakatan yang diputuskan para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undang yang tadi ya Mbak, yang sudah kami sampaikan. Lalu kesepakatan yang telah diambil oleh para pihak akan dituangkan dalam berita acara tadi sudah, dan closingnya apabila mediasi itu tidak mencapai kesepakatan akan dilanjutkan pada sidang adjudikasi. Iya. Berarti memang dari awal itu dibacakan aturannya gitu nggak Bapak, aturan mainnya kayak gitu nggak? Iya. Dari awal sampai akhir, nanti jika tidak sepakat langsung ke adjudikasi kayak gitu nggak? Iya, betul. Lalu yang perlu kami sampaikan bahwa mediasi itu bisa berlangsung 2 kali ya Mbak. Oh bisa 2 kali? 2 kali. Jadi katakanlah pada undangan pertama itu tidak mencapai kesepakatan, itu masih diberikan kesempatan kedua untuk melakukan mediasi. Jadi apabila sudah 2 kali mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka dilanjutkan proses adjudikasi. Padahal waktu yang diberikan kan terbatas nggih Bapak untuk penyelesaian sengketa, tapi mediasi masih diberikan kesempatan untuk 2 kali. Ya, ini memberikan ruang kepada pemohon dan termohon ketika pulang dari mediasi pertama, lalu kok tiba-tiba kami tadi kok tidak sepakat. Siapa tahu besoknya berubah pikiran, tidak kesempatan berpikir. Kayak gitu. Lalu besoknya bisa saja terjadi kesepakatan. Iya. Baik Bapak, mungkin sekian yang bisa saya tanyakan ya Bapak mengenai penjelasan jenengan yang tadi panjang lebar. Semoga bisa memberikan gambaran kepada sahabat Bawaslu yang di rumah mengenai proses penyelesaian sengketa secara mediasi itu ya kayak gitu nggak Bapak? Paling tidak sahabat Bawaslu kan sudah memiliki gambaran, oh mediasi itu seperti ini,
dan nyatanya terbuka dan benar-benar mediator itu tidak memihak gitu Bapak nggih. Bagi sahabat Bawaslu semua, sedikit pesan saya mengingat penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mari kita lindungi diri kita, orang tua kita, saudara kita, teman terbaik kita dari virus corona. Dan jangan lupa dukungannya selalu untuk Bawaslu Kabupaten Sragen dengan mensubscribe, like, dan komen channel Bawaslu Kabupaten Sragen. Saya Marfuatun Solehah selaku host. Apabila dalam mendampingi acara ini memiliki banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama.